للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan pelajaran kita dalam membaca kitab Al-Usul min Ilmi Al-Usul, ya, karya Al-Imam Al-Allamah Al-Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah, wa askanahu fil illiyin ma'a al-anbiya'i wasyuhada'i wassalihin. Dan kemarin kita sudah masuk ke dalam bab al-khas, lafaz yang khusus. Setelah sebelumnya kita mengambil lafaz yang bermakna umum, di antara kandungan lafaz juga ada yang bermakna khusus. Apa itu al-khas? Kita Pak. Diddul am. Secara bahasa mudah, dia adalah lawan dari am, umum. Kalau umum, dia maknanya mencakup, tidak terbatas. Berarti kalau khusus kebalikannya. Dia apa? Sesuatu yang tercakup. Dan sesuatu yang terbatasi. Akan lebih jelas kalau kita baca takrifnya secara istilah. Apa itu? Baik. Jadi lafaz yang khusus itu adalah lafaz yang menunjukkan ala mahsul, atas sesuatu yang dibatasi. Bisyaksin, imma pembatasan itu dengan menyebutkan orang tertentu, au adat, atau jumlah angka tertentu, ka asma'il a'lam, seperti nama. Kalau dikatakan Zaid, berarti masuk enggak Muhammad? Enggak. Kalau dikatakan Muhammad, tidak masuk Zaid. Wal isyarah. Kalau orang bilang akrim hadzal rajul, muliakanlah laki-laki yang ini, yang diisyaratkan. Masuk tidak yang tidak disyaratkan? Tidak masuk. Kan? Kemudian yang ketiga ada al-adat, angka. Kalau dikatakan akrim salatan min tullabik, muliakanlah 3 orang dari muridmu. Iya, kalau kita punya murid 10 orang, berapa yang dimuliakan? Cuma 3. Tidak masuk yang ke-7 sisanya. Ini lafaz yang khusus. Baik. Maka keluar darinya apa? Lafaz yang umum. Karena yang umum dia adalah lafaz yang memasukkan segala yang diinginkan dari makna lafaz tersebut tanpa adanya pembatasan. Baik. Ini kalau lafaz yang khusus, al-khas. Kemarin beliau membawakan juga apa? At-takhsis. Baik, Pak, apa itu takhsis? Antum. Kita. Biddu ta'mim. Bagaimana itu takhsis, Pak? Baik. Dijelaskan oleh beliau bahwa at-takhsis yaitu ikhraj afrad atau ba'di afradil am. Dia mengeluarkan sebahagian dari lafaz umum. Ini takhsis. Kemarin kita bedakan takhsis ini dengan apa? Dengan al-khas. Kalau al-khas, contoh akrim at-tullaba atau akrim Zaidan. Akrim Zaidan. Muliakanlah Zaid. Kita punya murid, ada Zaid, Muhammad, ada Rizki, Ramadan, ada Ahmad. Tapi kalau misalnya Ustaz Ubaid bilang, akrim Muhammad, muliakan Muhammad, karena dia masih kecil. Nyata? Sekarang, lafaz ini khas atau taksis? Khas, karena memang lafaz itu sendiri yang diinginkan apa? Sesuatu yang khusus. Ya kan? Nah, dia ini bentuknya menyebutkan, atau dengan kata lain, kalau taksis ikhraj ba'di afradil umum, kalau khas zikir ba'd afrad al umum. Itu secara bahasa Arabnya kan? Kalau khas dia menyebutkan sebahagian yang diinginkan dari umum.
memang langsung dia sebutkan yang diinginkan. Tapi kalau taksis beda. Dia dari lafaz yang umum, kemudian dia keluarkan satu dari lafaz itu. Kalau tadi khos bagaimana bentuknya? Akrim Zaidan. Langsung dia sebut. Muliakan Zaid. Tapi kalau taksis, contohnya akrim tullabak illa Zaidan. Muliakan seluruh tulabmu kecuali Zaid. Ini apa namanya? Taksis, karena dia mengeluarkan sebahagian dari lafaz yang umum. Kalau khos, dia sebutkan kebalikannya. Tadi mengeluarkan, ini dia sebutkan. Nah, jadi kalau saya bilang akrim Zaidan, siapa yang dimuliakan? Zaid. Tapi kalau saya bilang akrim tullaba illa Zaidan, Zaid dimuliakan atau tidak? Tidak, karena dikecualikan justru dari lafaz umum. Nah, ini namanya taksis. Baik. Sekarang kalau ada taksis, pengkhususan, berarti pasti ada yang mengkhususkan atau dinamakan mukhassis, isim fa'ilnya. Ada juga yang dinamakan mukhassos, isim maf'ulnya yang dikhususkan. Sekarang al-mukhassis yang bisa mengkhususkan suatu nas atau dalil. Ya, siapa itu? Atau apa yang diinginkan dengan mukhassis? Antum. Asy'ari. Ya. Ini salah satu bentuk penggunaannya. Terkadang al-mukhassis yang mengkhususkan suatu nas atau dalil itu disandarkan kepada syari', kepada Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Ya, karena syariat ini tidak lain itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan apa yang disampaikan oleh Nabi, apa kata Allah? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ya, ketahuilah bahwa Nabi Muhammad itu sama sekali tidak berucap dengan hawa nafsunya. Tiada lain apa yang diucapkan itu adalah wahyun. Wahyu yang yuha, diwahyukan kepadanya dari Allah melalui Jibril alaihissalam. Ini salah satu pengitlakannya, penggunaannya. Terkadang juga dia digunakan dengan rezeki. Tadi kan mukhassis itu ada ulama yang mengatakan ini diitlakkan kepada Allah itu sendiri karena dia yang mengkhususkan. Tapi ada pengitlakan yang lain. Ada juga ulama yang mengatakan al-mukhassis di sini adalah dalil itu sendiri. Ya, bukan Allah tapi dalilnya. Karena memang dalil yang secara zahir, dalil yang mengkhususkan dalil. Tapi perkataan yang kedua juga ini tetap kembalinya kepada Allah. Karena dalil itu imma datang dari Allah dan itu kalamullah, atau imma datang dari Rasul dan itu juga apa? Wahyu dari Allah. Ini kaidah kemarin apa? La musyaha dan istilah. Ini istilah saja. Ini tidak ada bedanya, tidak ada masalah. Baik. Sekarang kalau kita sudah tahu apa itu lafaz yang khusus dan apa itu lafaz yang umum yang dikhususkan, serta kita juga tahu apa yang bisa mengkhususkan itu, sekarang dalil yang mengkhususkan ini terbagi menjadi Ramadan bagi dua, muttasil dan munfasil. Apa itu muttasil? Baik, dia dalil yang mengkhususkan tapi tidak berdiri sendiri. Maksudnya apa? Dia bersambung dengan dalil yang umum yang dia khususkan. Ya. Kalau munfasil, baik. Kalau dalilnya munfasil berarti dalil yang mengkhususkan atau mukhassisnya itu berada di dalam dalil yang lain, ya, beda dengan dalil yang maksudnya dalil yang umum dan dalil yang khusus yang mengkhususkan umum ini berada dalam dalil yang berbeda. Baik. Salah satu contoh dari mukhassis, dalil pengkhusus yang bersambung adalah salah satu contohnya mukhassis al-muttasil, dalil khusus yang bersambung. Al-istithna. Apa itu al-istithna? Kalau secara bahasa tidak penting istilahnya.
Mhm. Iya, dengan ada lagi nih, dengan karena tidak semua itu pengecualian dengan ha dengan illa wa akhwa, saudari-saudarinya. Istitsna secara bahasa dia melipat dan ini tidak terlalu penting. Yang penting istilahnya. Nah, seperti sudah tidak kita sebutkan kemarin, kalau ada ta'rif dikatakan istilah, apa yang diinginkan di situ? Nah, itu sesuai dengan istilah ulama ilmu yang kita pelajari itu. Kalau kita belajar usul, berarti istilah yang diinginkan istilah di kalangan ulama usul. Kalau kita belajar fikih, istilah yang diinginkan istilah di ulama fikih, begitu seterusnya. Ya kan? Taib. Jadi istitsna ini secara istilah dia adalah mengeluarkan sebahagian dari lafaz umum, tapi dengan illah dan saudarinya. Contohnya yang terakhir. Antum depannya. Contohnya. Taib. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wal 'asri innal insana lafi khusr." Wal asr, demi masa, demi waktu asar. Innal insana, sungguh setiap manusia seluruhnya tanpa terkecuali, lafi khusr, betul-betul telah berada di dalam kerugian. Siapa yang berada dalam kerugian? Manusia seluruhnya. Ini umum, tapi ternyata keumuman ini dikhususkan dengan ayat yang langsung datang setelahnya. Kata Allah, illa. Ini adatul istitsna. Kecuali, kata Allah, dikecualikan dari manusia yang terletak atau yang termasuk dalam kerugian itu, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan beramal saleh, wa tawasaw bil haqqi, dan saling menasihati di dalam kebenaran, wa tawasaw bis sabr, dan orang-orang yang saling menasihati dalam kesabaran. Illa alladzina amanu. Ini mukhassis namanya. Mana yang dikhususkan? Mana lafaz amnya? Al-insan. Sekarang al-insan yang dikhususkan dengan illa ini datang langsung atau terpisah? Langsung. Berarti ini apa? Mukhassis, munfasil atau muttasil? Muttasil. Tayyib. Maka keluar dari ini apa? Segala bentuk istitsna yang tidak menggunakan illa dan saudari-saudarinya, seperti pengkhususan dengan syarat dan yang semisal dengannya, dan akan datang penjelasannya. Baik. Ainal qari. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Syekh Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, syurutul istitsna'i. Yushtaratu sihhatil istitsna'i syurutun minha. Al-awwal ittisaluhu bil mustathna minhu haqiqatan aw hukman. Wal muttasilu haqiqatan al mubashiru lil mustathna minhu bihaitsu la yafsilu bainahuma fasilun. Wal muttasilu hukman ma fasala bainahu wa bainal mustathna minhu fasilun la yumkinu daf'uhu kas-su'ali wal mutasi. Tayyib. Jazakumullah khairan. Kata beliau syurutul istitsna. Ternyata istitsna itu punya syarat. Tidak semerta-merta bisa kita gunakan di dalam takhsis, di dalam mengkhususkan lafaz yang umum, tapi ada syaratnya. Kata beliau, yushtaratu li sihhatil istitsna syurutun. Dipersyaratkan untuk keabsahan istitsna, pengecualian untuk lafaz yang umum, syurutun, disyaratkan untuknya beberapa syarat. Minha diantaranya al-awwal, yang pertama, ittisaluhu ay ittisalu al-mustathna bil mustathna minhu. Harus bersambung antara mustathna dan mustathna minhu. Mustathna ini lafaz yang dikecualikan.
atau pengecualiannya. Kalau mustatna minhu yang dikecualikan darinya. Paham Ji? Qamal qaumu illa Zaidan. Zaidan apa? Mustatnanya, pengecualiannya yang dikecualikan. Dari apa? Dari mustatna minhu. Yang mana mustatna minhu? Al-qaumu, yang dikecualikan darinya. Jadi Zaid ini dikecualikan dari kaum. Paham Ji? Thayyib. Syarat pertama, istitna mustatnanya harus bersambung dengan mustatna minhu. Kata beliau hakikatan, baik bersambungnya kedua hal tersebut secara hakikat, secara lafadznya memang bersambung, am hukma, atau secara hukum, dan akan datang contohnya. Kemudian kata beliau fal muttasilu haqiqatan, makna muttasil haqiqah. Kapan dikatakan mustatna itu bersambung dengan mustatna minhu secara hakikat? Kata beliau, al-mubashirul mustatna minhu. Kalau mustatnanya itu langsung terletak setelah mustatna minhu. Bihaitsu la yafsilu bainahuma fasil. Dari sisi tidak ada yang memisahkan antara keduanya. Nah ini. Contoh yang akan datang misalnya, indi lahu asyaratu darahim illa arba'ah. Saya punya 10 dirham untuk fulan kecuali 4. Nah ini. Yang mana mustatna di sini? Arba'ah, 4-nya, 4 dirham, karena dia yang dikecualikan. Mana mustatna minhu? Asyarah, 10 dirham. Saya punya uang 100.000 untuk Zaid. Kecuali 50. Atau kecuali 40. Berarti berapa yang saya kasih Zaid? 60.000. Karena saya punya 100 untuk dia, tapi saya kecualikan 40. Sekarang pengecualian ini, 40.000, dia datang langsung atau terpisah dengan mustatna minhunya? Langsung. Langsung. Nah, karena nanti akan dibahas bagaimana kalau misalnya datang pengecualian tapi ada yang memisah. Akan dibahas. Kita bahas dulu kalau dia bersambung. Nah, ini bersambungnya secara apa? Hakikah. Memang lafadznya secara hakikat kalau kita lihat dia bersambung langsung. Datang langsung setelah mustatna minhu. Adapun kalau dia bersambung secara hukum, kata beliau wal muttasilu hukma. Adapun muttasil yang hukman, kapan dikatakan mustatna bersambung langsung dengan mustatna minhu secara hukum? Kata beliau, ma fassala bainahu wa bainal mustatna minhu fasilun la yumkinu daf'uhu as-su'ali wal utas. Kapan dikatakan mustatna dan mustatna minhu tetap bersambung walaupun secara hukum? Kata beliau, kalau ada yang memisahkan antara dia, siapa yang dimaksud bainahu di sini? Mustatna. Antara mustatna dan antara mustatna minhu. Yang dimana pemisah tersebut adalah sesuatu yang la yumkinu daf'uhu, tidak mungkin untuk dihindari. Seperti apa? As-su'al, batuk. Ya. Ada orang bilang, ada uangku ini 100.000 untuk kau. Kemudian dia batuk. Batuknya minta ampun. Ada orang batuk itu luar biasa lamanya. Sampai 5 menit, 10 menit. Kemudian setelah itu, tanam perasaannya. Baru saya bilang, tapi jangan kau ambil 40-nya. 60. Dikecualikan 40.000. Tapi setelah apa? Setelah dia batuk. Berapa yang harus dia kasih ini? Apakah dia kasih 100.000 semuanya atau dia kasih 60.000 saja dikecualikan dari yang 40.000? 60 saja. Kenapa? Karena pengecualiannya tadi itu masih dianggap. Memang dia terpisah. Ya kan? Yang dimana mustatna itu kalau dia terpisah maka tidak dianggap karena syaratnya harus bersatu. Tapi dikatakan di sini kalau dia terpisah oleh pemisah yang tidak bisa dihindari seperti batuk, maka mustatnanya, pengecualiannya tetap dianggap. Contoh juga yang kedua, utos.
bersin. Ada orang bilang, ada uangku 100.000 saya mau kasih. Kemudian dia bersin. Berkali-kali bersin. Nah, kemudian setelah itu baru dia bilang, kecuali 40.000. Sah tidak pengecualiannya ini? Sah. Kenapa sah? Padahal terpisah. Pemisahnya tidak bisa dihindari. Berarti sah pemisahnya. Berapa yang harus dia kasih? 100.000 atau 60.000? 60.000. Baik. Dijelaskan berikutnya ini. Baca. Tsumma qala rahimahullah in fasala bainahuma fasidun yumkinu daf'uhu aw sukutun lam yasihhal istisna'u mithlu an yaqula abidi ahrarin thumma yasbutu aw yatakallamu bikalamin akhara thumma yaqul illa sa'idan fa yasihhul istisna'u wa yu'takul jami'u. Baik. Kemudian kata beliau, kalau yang memisahkan antara mustatna minhu atau mustatna dengan mustatna minhunya adalah sesuatu yang mungkin untuk kita hindari. Atau misalnya yang memisahkan antara keduanya adalah diamnya seseorang yang berbicara. Maka mustatnanya ini tidak syah. Contohnya apa? Contoh misalnya, ada orang bilang, saya punya uang 100.000, saya mau kasih antum. Kemudian dia apa? Dia ada tamu yang datang, dia sambut tamunya, dia cerita, dia segala macam. Baru kemudian setelah itu dia ingat, yang tadi saya mau kasih kau itu kecuali 40.000. Dia kecualikan dari 100.000 tadi. Tapi setelah apa? Setelah dia cerita, setelah dia melakukan sesuatu, maka ini istisnanya apa? Batal istisnanya. Karena apa? Ini sesuatu yang boleh, yang bisa dia hindari sebenarnya. Diselesaikan dulu akadnya, baru dia lakukan ini. Beda kalau batu dengan bersin tadi. Tidak bisa dia tinggalkan itu. Paham ini? Paham tidak ini? Paham ini? Ini kalau sesuatu yang tidak bisa, yang bisa dia tinggalkan, kalau akhirnya dia lakukan dan memisahkan antara mustatna dan mustatna minhunya, maka istisnanya batil, tidak syah. Atau misalnya orang bilang, saya punya uang 100.000 untuk kamu. Kemudian dia diam. Ya kan? Kemudian setelah itu baru dia bilang, dia pikir, 100.000, tidak terlalu banyak gini. 50 model, atau 60 model. Baru dia bilang setelahnya, jangan kau pakai, kecuali 40. Syah tidak ini? Tidak. Karena dia diam. Harusnya dia pikir dari awal tadi. Iya. Dia pikir dari awal. Paham gini? Bentuknya, paham gini? Kemudian kata beliau, dia kasih contoh. Misal ayakul, seperti orang berkata, in abidi ahrar. Budakku seluruhnya ahrar. Saya bebaskan. Thumma yaskut. Kemudian dia diam. Au yatakallam bikalamin akhar. Atau dia bercerita dengan cerita yang lain. Dengan orang lain misalnya. Kemudian setelah itu baru dia ingat. Kemudian dia katakan, illa Sa'id. Kecuali Sa'id. Sa'id saya tidak bebaskan. Maka pengecualiannya ini, apakah syah atau tidak? Syah atau tidak? Tidak syah. Kenapa? Karena dia terpisah oleh sesuatu yang bisa dia hindari, atau dia dipisah dengan apa? Diamnya orang yang berbicara. Paham di modelnya ini? Berarti dia wajib membebaskan semua budaknya atau tidak? Wajib dia bebaskan semuanya. Paham gini? Baik, Iqra. Wakila yasihul istisna'u ma'as sukuti awil fasili idza kana al-kalamu wahidan. Hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala yauma fathi Makkah inna hadzal balada harramahu Allah yauma khalaqas samawati wal arda la yu'dadu shawquhu wa la yuhtala khalahu. Faqala Abbas ya Rasulullah illa idkhiru fa innahu liqainihim wa buyutihim. Faqala illa al-idkhira
وهذا القول أرجح لدلالة هذا الحديث عليه. Baik, kemudian kata beliau rahimahullah, wakila. Kila ini isyarat terhadap adanya perselisihan. Apa yang diperselisihkan? Hukum tentang mustatna dan mustatna minhu yang terpisah. Kila, ada yang mengatakan yasihul istitna'u ma'as sukuti awil fasil. Ada yang mengatakan ternyata kalau mustatna dan mustatna minhu itu dipisah dengan sukut, diamnya orang yang berbicara, atau pemisah apapun itu, istitna'nya tetap syah. Tapi apa? Idza kanal kalamu wahidan. Kalau misalnya pemisah itu, misalnya dia pisah dengan bercerita, tapi ceritanya ini itu masih bersangkutan dengan apa? Pembahasannya, mustatna minhunya. Iya. Maka apa? Maka tetap syah istitna'nya. Bil mithal yattadihul maqal. Kita contohkan. Contohnya adalah hadits Ibn Abbas. Nabi SAW pernah bersabda, ya, pada hari Fathi Makkah. Kata Nabi SAW, inna hadal balada harramahullah yawma khalaqas samawati wal ard. Sungguh negeri ini, kata Nabi SAW, negeri Makkah, negeri yang telah Allah haramkan mulai sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Apa yang Allah haramkan? La yu'dadu syaukuhu. Tidak boleh dipotong tumbuhan-tumbuhannya. Wala yukhtala khalah. Dan tidak boleh pula dicabut dari rumput dan dedaunannya. Kemudian qala Abbas, bapaknya Ibn Abbas berkata, ya Rasulullah, illal idkhir. Ya Rasulullah, kecuali idkhir ya Rasulullah. Idkhir ini salah satu jenis tumbuhan. Abbas dia bilang, ya Rasulullah, kecualikan idkhir. Jangan kita haramkan idkhir. Kenapa? Fa innahu liqainihim wa buyutihim. Karena idkhir ini adalah bahan makanan orang-orang penduduk Mekah dan bahan untuk dijadikan tempat tinggal mereka. Kemudian setelah itu kata Nabi, illal idkhir. Kecuali, kalau begitu kecuali idkhir. Sekarang pengecualian Nabi dari kalam yang sebelumnya Nabi ucapkan, ada pemisahnya atau tidak? Ada tidak? Ada tidak? Ada. Apa pemisahnya? Ucapannya Abbas kepada Nabi. Toh? Ucapannya Abbas kepada Nabi. Asalnya ini batal atau tidak? Batal. Tapi kalau kita lihat ucapannya Abbas di sini, ternyata ucapan ini konteksnya, pembahasannya masih masuk ke pembahasan Nabi. Kenapa? Karena Abbas membahas tentang idkhir. Idkhir ini salah satu apa? Tumbuhan yang dibahas oleh Nabi. Maka kata para ulama, sebahagian ulama berkata, kalau pemisahnya seperti ini, baik itu ucapan, tapi kalau ucapannya itu masih satu konteks dengan pembahasan, maka mustatnanya sahih atau tidak? Sahih, syah. Paham ini? Paham? Baik. Kemudian kata beliau, wahadal qawlu arjah. Ini pendapat yang lebih kuat. Kenapa? Lidalalati hadal hadithi alaih. Karena adanya hadits ini yang menunjukkan atasnya. Paham ini syarat pertama? Paham? Syarat pertama, mustatna dan mustatna minhu harus bersambung. Berarti kalau dia terpisah, maka tidak syah. Kecuali kalau yang memisahkannya adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Adapun kalau berbicara, bercerita, maka ini sesuatu yang bisa dihindari. Kapan ada orang yang memisahkan antara mustatna dan mustatna minhu dengan hal ini, maka batal. Tapi dikecualikan. Kalau ada orang yang bercerita, berbicara, memisah antara mustatna dan mustatna minhu, tapi
topik pembicaraannya masih satu topik dengan apa? Pembahasan. Paham jadi? Ini kesimpulannya. Syarat yang kedua, Iqra. ثم قال رحمه الله الثاني أن لا يكون المستثنى أكثر من نصف المستثنى منه ولو قال له علي 10 دراهم إلا 6 لم يصح الاستثناء ولزمته العشرة كلها وقيل لا يشترط ذلك فيصح الاستثناء وإن كان المستثنى أكثر من النصف فلا يلزمه في المثال المذكور إلا 4 أما إن استثنى ini apa ini? Isim atau fi'il? Fi'il ma? الماضي. إن استثنى كل فلا يصح على القولين فلو قال له علي 10 إلى 10 لزمته العشرة كلها. lanjut. وهذا الشرط فيما إذا كان الاستثناء من عدد أما إن كان من صفة فيصح وإن خرج الكل أو أكثر مثاله قوله تعالى لإبليس إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين واتبعوا إبليس من بني آدم أكثر من نصفي ولو قلت أعطي من في البيت إلا الأغنياء فتبين أن جميع من في البيت أغنياء صح الاستثناء صح الاستثناء ولم يعطوا شيئا. طيب جزاكم الله خيرا. Syarat yang kedua, kata beliau, alla yakuna al-mustatna akthara min nisfil mustatna minhu. Kata beliau, tidak boleh mustatna, lafaz yang dikecualikan itu akthar, lebih banyak, min nisfil mustatna minhu, lebih banyak dari setengah lafaz yang dikecualikan darinya. Contoh seperti tadi, saya punya uang 100.000 untuk antum. Kemudian saya katakan kecuali 60.000. Mana mustatna di sini? 60.000. Mana mustatna minhu? 100.000. Berapa setengah dari 100.000? 50.000. Sekarang mustatnanya ini 60.000. Lebih banyak atau lebih sedikit dari 50? Lebih banyak. Kata sebagian ulama, tidak boleh. Tidak syah istitsna seperti itu. Dia harus lebih kurang daripada setengah mustatna minhunya. Ya, paham jadi? Ya, jadi yang boleh, kata mereka, saya ingin memberimu uang 100.000. Kecuali berapa? 40. Lebih kurang dari setengahnya 100. Ini kata para ulama. Kalau qala, andai kata ada orang berkata, lahu alayya asyarah darahima illa sittah. Ya, saya punya 10 dirham untuk fulan kecuali 6. Perhatikan, kecuali 6. Kata beliau, lam yasihhal istitsna. Pengecualian di sini 6 dirham itu tidak syah. Walazimathul asyara kulluha, melainkan yang harus dia bayar adalah 10 dirham seluruhnya. Kenapa? Kenapa tidak syah pengecualian yang 6 ini? Karena dia lebih banyak dari setengahnya 10. Berapa setengahnya 10? 5. 6 ini lebih banyak daripada 5. Maka tidak syah. Nah, menurut sebahagian ulama. Dari mana kita katakan sebagian ulama? Dari ucapan beliau selanjutnya, wakila. Apa tadi kila ini? Isyarat kalau ada perselisihan. Kata beliau, tapi ada yang mengatakan la yustaratu dzalik. Tidak dipersyaratkan mustatna minhu itu
harus kurang dari atau mustatna tidak dipersyaratkan harus kurang dari setengah mustatna minhu. Fayasihul istitna. Maka kalau memang ada mustatna yang lebih banyak daripada setengah mustatna minhu, yasih, syah istitnanya. Ya. Kata beliau, wa in kana al-mustatna aktsar minan nisf. Walaupun lafaz yang dikecualikan itu lebih banyak daripada setengah mustatna minhunya. Maka kata beliau, fala yalzamuhu fil misalil madhkur illa arba'ah. Kata beliau, pada contoh yang sebelumnya, saya punya uang 10 dirham untuk fulan kecuali 6. Kata beliau, kalau sebelumnya apa? Wajib atasnya kasih 10 semuanya. Karena pengecualian yang 6 tidak syah. Tapi kalau yang kedua ini, kata beliau, tidak wajib untuknya pada contoh yang pertama tadi, kecuali dia memberikan hanya 4 dirham. Kenapa? Mana 6-nya? 6-nya dikecualikan. Syah tidak pengecualiannya kalau untuk pendapat yang kedua. Syah. Makanya kata beliau, tidak wajib untuk dia kasih 10 semuanya. Tapi yang wajib untuknya hanya memberikan 4. Karena dia sudah kecualikan 6-nya. Paham gini? Yang tidak paham angkat tangan. Perhatikan. Kata beliau, kan pertama tadi apa syaratnya? Untuk antum berdua ini. Rizki. Walladhi bijanibi. Sahib an-nadhar. Yang mana kita tidak paham? Pertama kan dia bilang tadi apa? Harus mustatna itu, lafaz yang dikecualikan lebih sedikit daripada setengahnya lafaz asalnya. Kalau asalnya 10, setengahnya berapa? 5. Berarti yang dikecualikan dari 10 ini tidak boleh lebih dari 5. Berarti maksimal 4. Sekarang ada orang bilang, ada uangku 10.000, kecuali 4.000, jangan kau ambil. Ya tak? Kalau untuk pendapat pertama ini, berapa yang harus saya kasih dia? Saya bilang, saya punya uang 10.000, kecuali 6.000. Lafaz asalnya berapa? 10.000. Setengahnya berapa? 5.000. Yang seharusnya saya kecualikan, maksimalnya berapa? 4.000. Tapi kalau saya bilang, ada uangku 10.000 untuk antum, tapi jangan kau ambil 6.000. 6.000 ini yang saya kecualikan, lebih banyak tidak dari setengahnya 10.000? Lebih banyak. Pendapat pertama, syah atau tidak? Tidak. Berapa yang harus saya kasih? 10.000 semuanya saya kasih antum. Tapi yang kedua bilang, ternyata tidak dipersyaratkan. Berarti kalau tidak dipersyaratkan, kalau saya mengecualikan lebih banyak daripada setengahnya lafaz asal, boleh atau tidak? Boleh. Kalau saya mengecualikan 6.000 dari 10.000 yang saya kasih, jelas 6.000 ini sudah lebih dari setengah 10.000, lebih dari 5.000. Kalau untuk pendapat pertama, saya wajib kasih antum 10.000. Tapi kalau untuk pendapat kedua, berapa yang wajib? 4.000. Makanya kata beliau, fala yalzamuhu, tidak wajib untuknya memberi kepada orang yang dia mau kasih nih, fil misalil madhkur, pada contoh yang sebelumnya, illa arba'ah, kecuali hanya 4. Maksudnya apa? Yang wajib dia kasih hanya 4. Untuk kita berdua, paham nih? Ini maksudnya. Alhamdulillah. Nikmat sekali tuh kalau kita paham. Dari orang yang paham nikmat, pengajar jauh lebih nikmat. Karena apa? Terlepas kita punya amanah. Ini amanah. Ya kan? Kita mengajar ini supaya antum paham, bukan supaya antum selesai kitab. Baik. Paham gini? Paham? Baik. Kemudian kata beliau, ini pembahasan juga. Dan ini, pendapat ini adalah pendapat jumhur. Yang pendapat yang kedua. Ya, pendapat jumhur yang dinukil oleh al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah. Baik. Kemudian kata beliau, amma inistathnal kulla. Bagaimana kalau ada orang mengucapkan suatu kalam, tapi dia kecualikan dari ucapannya itu semuanya. Ini lucu ini. Ada uangku 10.000 untuk antum, tapi kecuali 10.000. Maksudnya apa? Ada uangku ini sama kalau orang bilang ada uangku 10.000, tapi balik-balik ya.
Ada uangku 10.000 saya mau kasih antum, tapi jangan kau ambil 10.000. Nah, kalau ada orang seperti ini, kata beliau, la yasihu alal qaulain. Tidak sah pengecualiannya. Mau pendapat pertama dan pendapat kedua tidak sah semua. Iya kan? Maka kata beliau, falau qala, andai kata ada orang berkata, lahu alayya asyara illa asyara. Sama seperti saya bilang, ada uangku 10 dirham, saya mau kasih antum, tapi jangan kau ambil ke 10-10-nya. Bagaimana? Apa maksudnya? Iya kan? Apa maksudnya? Maka orang yang mengatakan ucapan seperti ini, kata beliau, lazimathul asyaratu kullaha atau kulluha. Apa yang wajib bagi dia? Dia kasih atau tidak? Dia kasih semuanya. Kenapa? Padahal dia sudah kecualikan. Tidak sah pengecualiannya. Nah ini dia. Ini kata beliau, rahimahullah. Tayyib. Dan pendapat ini dinukil ijma' atasnya. Sepakat para ulama. Kan tidak masuk akal orang seperti ini. Ini hilang akalnya kalau begini. Lagi mengigau kayaknya. Tayyib. Kemudian kata beliau, wa hadha syartu, perhatikan syarat ini. Syarat yang kedua, fima idza kana al-istithna'u min adad faidah azimah, faedah besar ini. Kata beliau, setelah kita pahami syarat yang kedua ini, bahwa mustatna itu tidak boleh lebih besar daripada mustatna minhu. Ya, ini berlaku pada apa? Pada pengecualian dengan angka. Dengan angka. Amma in kana min sifatin. Adapun kalau bentuk pengecualiannya itu berupa sifat, fayasihhu wa in kharajal kullu wal akthar. Maka syah pengecualiannya walaupun mustatnanya, lafaz yang dikecualikan itu seluruhnya atau lebih banyak daripada mustatna minhu. Bil misal yattadihul maqal. Kita contohkan supaya lebih jelas apa yang kita ucapkan. Misaluh, contohnya kata beliau, qauluhu ta'ala li iblis. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala kepada iblis, inna ibadi laisa laka alaihim sultan illa man ittaba'aka minal ghawin. Sungguh, kata Allah kepada para iblis, sungguh kalian tidak punya kuasa sultan kepada hamba-hambaku, atas hamba-hambaku, illa, kecuali atas mereka manittaba'aka minal ghawin, yang mengikuti kalian di dalam kesesatan. Sekarang apa kata Allah? Tidak ada kuasa bagi iblis atas hamba-hamba Allah seluruhnya. Paham ini? Kecuali hamba-hamba yang memang mengikuti syaitan di dalam kesesatannya. Sekarang kenyataannya orang yang mengikuti syaitan ini lebih banyak daripada yang taat kepada Allah. Kan Allah bilang, wahai iblis, tidak ada kekuasaan untukmu atas hamba-hambaku yang taat kepada Allah. Kan? Kemudian Allah katakan, kecuali hamba-hambaku yang memang mengikuti kalian dalam kesesatan. Allah kecualikan. Sekarang apa yang Allah kecualikan dari hamba-hambanya? Hamba-hamba yang sesat. Dari hamba-hamba Allah seluruhnya. Sekarang yang dikecualikan di sini siapa? Hamba yang sesat, yang mengikuti jalan syaitan. Dikecualikan dari mana? Mustatna minhunya mana? Hamba-hamba Allah yang taat. Sekarang, kalau kita pakai syaratnya, kan harusnya hamba-hamba Allah yang bermaksiat ini itu lebih sedikit daripada hamba-hamba Allah yang taat. Tapi kenyataannya, lihat sendiri. Bagaimana kenyataan sekarang? Lebih banyak orang yang tersesat daripada orang yang dapat hidayah. Dan ini dijelaskan dalam hadis bahwa di antara 1000 hamba Allah ada 999 dari mereka yang mengikuti iblis dan hanya 1 yang mengikuti jalan Allah.
Ini disebutkan dalam hadis. Ya kan? Nah ini. Paham gini bentuknya? Paham gini? Jadi kalau dia sifat, maka boleh. Sekarang ini dia kecualikan angka atau sifat? Sifat. Ya kan? Siapa yang dikecualikan? Hamba-hamba yang, nah ini sifatnya. Manittaba'aka minal ghawin. Yang mengikuti kalian, wahai para iblis, di dalam kesesatan. Pengecualiannya dengan sifat atau dengan angka? Dengan sifat. Boleh hendak lebih banyak daripada mustatna minhu? Boleh, bahkan semuanya boleh. Andai kata semuanya orang tersesat, maka itu masuk dalam istitsna minhu. Baik. Kemudian kata beliau, walau qulta, sama. Ini contoh yang kedua. Kemudian kata beliau, wa atba'u iblisa min bani adam aktsara minan nisf. Kalau kita lihat kenyataan pengikut para iblis itu dari anak cucu Adam itu aktsar, lebih banyak minan nisf, daripada setengah. Nah, ini bukti bahwa syahnya istitsna di sini. Kemudian kata beliau, walau qulta, contoh yang berikutnya, kalau engkau mengatakan a'ti man fil baiti illal aghniya, antum misalnya perintahkan ke saya. Iya. Atau misalnya contoh ini. Ada orang memerintahkan kepada saya, a'ti fil baiti illal aghniya, kasih uang ini kepada seluruh orang yang ada dalam rumahmu. Ini umum. Ya kan? Illal aghniya. Kemudian dikecualikan dari seluruh orang dalam rumah itu orang-orang yang kaya. Pas dia masuk ternyata orang kaya semua. Mati nih. Siapa mau dikasih? Kata beliau, fatabayyana anna jami'a man fil baiti aghniya. Ternyata setelah dia lihat orang yang dalam rumah yang mau dia kasih semuanya orang kaya. Padahal diperintahkan apa? Kasih semua orang di dalam itu kecuali orang kaya. Ternyata di dalam kaya semua. Bagaimana? Apakah tetap dia kasih karena batal pengecualiannya? Ini kan pengecualiannya berarti apa? Seluruhnya. Kan saya bilang, kasih uang ini kepada semua orang dalam rumahmu. Umum. Datang pengkhususannya dengan istitsna. Kecuali orang kaya. Ternyata pas kita mau kasih uang, semua orang dalam rumah kaya. Berarti istitsnanya ini semua atau lebih banyak? Semua. Ya. Semua. Asalnya kalau dia bentuknya angka, ini syah atau tidak? Tidak syah. Tapi ini karena dia sifat agniya. Syah atau tidak? Syah. Apakah wajib dia kasih? Tidak, karena batal itu. Ya kan? Karena tadi istitsnanya itu syah, dianggap. Paham jadi bentuknya? Ini sifat. Ya kan? Maka kata beliau, sahhal istitsna'u walam yu'tau syai'a. Maka dalam hal seperti ini syah istitsnanya dan tidak wajib untuknya memberikan orang-orang yang ada dalam rumah itu. Kemudian sebagai kesimpulan, kemudian sebagai penyempurna, ya, ada syarat sebenarnya satu lagi yang tidak disebutkan oleh beliau di sini, tapi disebutkan oleh beliau di syarahnya, Al-Usul min Ilmi Al-Usul. Ya, ini kita pahami dari apa? Ucapan beliau di sini. Kan kata beliau, dipersyaratkan atas keabsahan pengecualian itu beberapa syarat. Kan beliau bilang apa? Minha, diantaranya. Min kan tabi'idiyah, menyebutkan sebahagiannya. Berarti apa? Ada sebahagian yang belum beliau sebutkan dan ini beliau sebutkan di syarahnya. Apa itu? Di antara syaratnya ayyakunal mustatna wal mustatna minhu min mutakallimin wahid. Syarat yang ketiga, ayyakuna al mustatna wal mustatna minhu. Mustatna dan mustatna minhu itu min mutakallim wahid. Itu datang dari orang yang sama. Kalau ada yang orang mengucapkan suatu kalam, kemudian dia mengecualikan dari kalamnya, syarat syahnya pengecualian ini, orang yang mengucapkan kalam beserta dengan pengecualiannya harus dari orang yang sama. Paham gini? Kalau misalnya ada orang bilang, istriku empat-empatnya saya talak. Kemudian tetangganya bilang, jangan kau yang istri pertama. Syah tidak ini? Tidak. Siapa tetangganya ini? Ini maksudnya. Nah, tapi kalau dia bilang, misalnya dia punya 4 istri. Saya bilang, semua istriku saya talak.
kecuali Ummu Muhammad misalnya. Berapa yang wajib dia talak di sini? Empat-empatnya atau cuma tiga? Tiga saja, karena dikecualikan Ummu Muhammad. Syah tidak istisnanya. Syah, karena dia datang dari pembicara yang satu. Satu orang yang bilang. Beda kalau tadi. Orang bilang, saya talak semua istriku. Tetangganya bilang, oh jangan kau kasih Ummu Muhammad. Atau Ummu Fulan. Syah tidak istisnanya? Tidak syah. Berapa yang harus dia talak? Semuanya. Tanpa terkecuali. Tapi syarat ini dikecualikan. Kalau misalnya mustatnanya, pengecualiannya datang dari orang lain, tapi dibenarkan oleh orang yang pertama, misalnya tadi orang yang mengatakan saya talak istriku empat-empatnya. Tetangganya bilang, jangan istri pertama, kecuali istri pertama. Kalau orang yang menyebutkan tadi ini, yang mentalak ini, diam, tidak syah. Beda kalau dia bilang, oh iya, kecuali istri yang pertama. Dia iqrar, dia benarkan. Syah tidak ini? Syah. Baik. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Faddalu hafizakumullah. Paham ini pelajaran? Iya.